Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Supriyansyah dari kelas A semester 3 Ekonomi Syariah dengan NPM 2451010005. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam, yaitu berupa PPT, dan pembahasannya adalah 7 peradaban ekonomi di 7 belahan dunia. Yaitu ada pertama Arab pra-Islam masa Jahiliyah kurang lebih abad 5 sampai 7 Masehi, kedua Mesir kuno kurang lebih 3000 sampai 1000 sebelum Masehi masa Firaun, ketiga Babilonia atau Mesopotamia kurang lebih 2000 sampai 539 sebelum Masehi, keempat Persia kurang lebih 550 sampai 330 sebelum Masehi, kekaisaran Achaemenid. Kelima, Yunani kuno kurang lebih 800 sampai 146 sebelum Masehi. Keenam, Romawi kuno kurang lebih 500 Masehi sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Ketujuh, India kuno kurang lebih 1500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Pertama itu Arab pra-Islam masa Jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam kondisi sosial yang keras dan penuh konflik antar suku. Pusat perekonomian terdapat di Mekah yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional menghubungkan Syam, Yaman, Persia, dan Habasyah. Aktivitas utama adalah perdagangan khalifah di mana suku Quraisy menguasai jalur-jalur dagang, namun sistem ekonomi saat itu syarat ketidakadilan. Praktik riba diterapkan dengan bunga berlipat, judi atau masyir dan monopoli merajalela, sementara kelompok lemah seperti budak, perempuan, dan anak yatim dipinggirkan. Tidak ada tokoh pemikir ekonomi Islam di masa ini karena Islam belum diturunkan. Sistem ekonomi Arab pra-Islam berkarakter eksploitatif tanpa prinsip moralitas sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang besar. Poin penting pada masa ini adalah dominasi praktik riba, yaitu Islam hadir dengan larangan riba. Kedua, eksploitasi dan kesenjangan, yaitu Islam membawa keadilan distribusi. Ketiga, marginalisasi, yaitu perempuan dan budak, yaitu Islam menetapkan hak ekonomi dan sosial. Kedua, masa Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno berkembang di sepanjang Sungai Nil yang memberikan tanah subur untuk pertanian. Sistem ekonomi sangat sentralistik, dikuasai oleh Firaun yang dianggap sebagai titisan dewa. Basis utama ekonomi adalah pertanian, pengumpulan pajak hasil panen, dan kerja paksa. Untuk membangun proyek-proyek monumental seperti piramida. Ekonomi diorganisir secara birokrasi melalui pejabat kerajaan dan pendeta. Tujuannya adalah menjaga kemakmuran negara dan stabilitasan pangan. Namun dalam praktiknya terjadi ketimpangan distribusi kekayaan, yaitu bangsawan dan pemuka agama menikmati hasil sedangkan rakyat sering tertindas. Tidak ada tokoh filsuf dalam ekonomi individual sebab kebijakan lahir dari kekuasaan raja dan struktur religius. Poin penting dalam masa ini adalah ekonomi sentralistik, yaitu dalam Islam ditolak karena Islam mengikuti kepemilikan individu dan publik. Kedua, kerja paksa, yaitu Islam menekankan kebebasan manusia dalam bekerja. Ketiga, distribusi timpangan, yaitu Islam menegaskan kewajiban zakat dan infak untuk distribusi. Selanjutnya yaitu masa Babilonia atau masa Mesopotamia. Peradaban ini berkembang antara sungai Tigris dan Eufrat, yaitu wilayah yang dikenal subur. Pada abad ke-18 sebelum Masehi, Raja Hammurabi menyusun kode
Hammurabi, salah satu hukum ekonomi tertua di dunia. Hukum ini mengatur kontrak dagang, utang, upah buruh, denda, pajak, hingga praktik bunga pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian sudah sangat kompleks dengan aturan hukum yang meningkat. Basis ekonomi adalah pertanian, peternakan, serta perdagangan internasional karena posisinya strategis di jalur timur sampai barat. Namun, praktik riba dengan bunga tinggi menjadi masalah besar, menjerit kaum miskin dalam hutang. Pemikiran ekonomi formal belum lahir sebagai teori, tetapi peran Hammurabi sebagai legislator menjadi kunci penting dalam sejarah pemikiran ekonomi dunia kuno. Poin pentingnya yaitu pertama, aturan kontrak dalam kode Hammurabi, yaitu mirip prinsip Islam tentang akad yang jelas. Kedua, praktik riba. Islam melarang karena eksploitasi hutang. Ketiga, fokus perdagangan, yaitu sejalan dengan Islam, tapi harus berbasis dengan keadilan. Selanjutnya yaitu di Persia, abad kurang lebih 550 sampai 330 sebelum Masehi. Kekaisaran Persia berdiri sebagai salah satu imperium terluas di dunia kuno, menguasai wilayah dari India hingga Mesir. Sistem ekonomi berbasis pada pertanian, pajak kerajaan, perdagangan jalur sutra, serta eksploitasi wilayah taklukan. Persia mengembangkan sistem administrasi pajak yang terorganisir, tetapi sering membebani rakyat kecil. Pemikiran Zoroaster yang mendasari agama resmi kekaisaran menekankan nilai kejujuran, etika kerja, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Namun dalam praktik politik ekonomi, terdapat dualisme sosial, yaitu kaum bangsawan dan pejabat kerajaan hidup mewah, sementara rakyat jelata menanggung beban pajak. Walau tidak muncul tokoh filsuf ekonomi khusus, ajaran Zoroastisme memberi warna moral pada sistem ekonomi Persia. Poin pentingnya pertama adalah ajaran Zoroaster tentang etika kerja, Islam soal ihsan dan amanah. Kedua, pajak menekan rakyat, yaitu Islam membedakan Izyah, harus dan menolak penindasan. Tiga, dualisme. Islam menegaskan perbedaan antara kasta untuk manusia. Selanjutnya itu Yunani kuno, kurang lebih 800 sampai 146 sebelum Masehi. Yunani kuno dikenal sebagai tempat lahirnya filsafat atau filsuf yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pemikiran ekonomi. Plato contohnya, dari abad ke 427 sampai 347 sebelum Masehi melalui karyanya The Republic menekankan konsep keadilan sosial, pembimbingan kerja, serta pentingnya mengendalikan nafsu. Materi melalui ekonomi rumah tangga. Aristoteles dari abad ke 384 sampai 322 sebelum Masehi mengembangkan gagasan lebih jauh dengan membedakan antara ekonomi alami, yaitu produksi untuk kebutuhan hidup, dan ekonomi artifisial, yaitu perdagangan untuk keuntungan. Ia juga mengkritik praktik riba karena dianggap tidak produktif dan tidak adil. Sistem perekonomian Yunani bertumpu pada pertanian, perdagangan laut, dan perdagangan massal yang menjadi tulang punggung produksi. Meskipun filsafat ekonomi Yunani tampak idealis, praktik sosialnya bertentangan karena bergantung pada eksploitasi budak. Poin pentingnya yaitu pertama, Plato menekankan keadilan sosial, yaitu mirip dengan Maqasid Syariah. Kedua,
ke Aristoteles menekankan kritik riba sejalan dengan larangan riba dalam Islam. Ketiga, perbudakan. Islam hadir dengan konsep membebaskan budak. Selanjutnya ada Romawi kuno. Romawi membangun peradaban besar dengan sistem hukum yang berpengaruh hingga kini. Dengan ekonomi, hukum Romawi mengatur kontrak, jual beli, dan warisan sehingga menciptakan fondasi legal bagi perdagangan. Romawi menguasai Laut Tengah, menjadikan ekonominya global berbasis pada perdagangan internasional. Basis utama produksi adalah pertanian skala besar, latifunda, yang dikerjakan oleh budak dari wilayah jajahan. Pajak kolonial sangat menindas, sementara praktik riba dilegalkan meskipun sering mendapatkan kritik moral dari sebagian pemikir. Tokoh ekonomi yang muncul lebih banyak dalam bidang hukum, bukan teori abstrak. Misalnya, Cicero yang menyinggung soal keadilan dalam distribusi. Sistem ekonomi Romawi kuat secara struktural, tetapi rapuh karena sangat bergantung pada penindasan koloni dan perbudakan. Poin penting dalam abad Romawi ini, pertama ada hukum Romawi tentang kontrak, yaitu relevan dengan fikih muamalah. Kedua, pajak kolonial yang menindas, yaitu relevan dengan Islam menolak sistem pajak zalim. Ketiga, riba dilegalkan, yaitu Islam hadir untuk menghapus riba sepenuhnya. Terakhir ada India kuno, abad 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ekonomi India sangat dipengaruhi oleh sistem kasta dalam agama Hindu yang membagi masyarakat ke dalam lapisan Brahma atau pendeta, Satria atau penguasa, Waisya atau pedagang atau petani, dan Sudra yaitu buruh. Sistem kasta menekankan peran ekonomi secara turun-temurun sehingga menimbulkan diskriminasi sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Basis ekonomi adalah pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Selain itu, India juga berperan penting dalam jalur perdagangan internasional. Tokoh pentingnya adalah kulitnya. Tokoh penting adalah Kautilya, yaitu Chanakya abad ke-4 sebelum Masehi dengan karyanya Arthashastra yang membahas administrasi negara, perpajakan, peran pedagang, dan etika penguasa. Etika penguasa dalam mengelola sumber daya. Agama Hindu dan Buddha menekankan moralitas ekonomi berupa kejujuran, hidup sederhana, dan larangan merugikan orang lain. Akan tetapi, praktik sistem kasta yang kaku menimbulkan ketidakadilan struktural yang tajam. Poin penting dalam hal ini yaitu pertama, sistem kasta. Islam menolak diskriminasi, menekankan kesetaraan ekonomi. Kedua, Arthasastra, administrasi negara. Mirip prinsip Baitul Mal dalam Islam. Ketiga, moralitas Hindu atau Buddha, yaitu sejalan dengan Islam, tapi Islam menegaskan keadilan universal. Kesimpulannya itu dari berbagai perbedaan sebelum Islam. Kesimpulannya itu dari berbagai peradaban sebelum Islam terlihat bahwa setiap masyarakat memiliki sistem ekonomi sesuai dengan kondisi sosial dan keyakinannya. Mesir kuno menekankan pertanian dan kekuasaan sentralistik. Babilonia memperkenalkan hukum ekonomi tertulis melalui kode Hammurabi. Persia menekankan etika moral namun tetap menindas melalui pajak. Yunani melahirkan filsafat ekonomi dari Plato dan Aristoteles. Romawi membangun hukum kontrak yang kuat namun bergantung pada kolonialisme dan perbudakan. India kuno mengembangkan sistem kasta dengan moralitas Hindu-Buddha, sementara Arab pra-Islam mengandalkan perdagangan namun syarat dengan riba, monopoli, dan ketidakadilan. Meskipun ada kemajuan dalam bentuk hukum, perdagangan, dan moralitas,
Kelemahan utama semua sistem tersebut adalah ketidakadilan distribusi, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi sosial, dan legalisasi riba. Kehadiran Islam kemudian menjadi pembaharuan besar dengan membawa konsep keadilan sosial, larangan riba, pembebasan budak, kesetaraan manusia, dan distribusi kekayaan melalui zakat serta infak. Dengan demikian, ekonomi Islam hadir sebagai jawaban komprehensif atau kelemahan sistem-sistem ekonomi sebelumnya, sekaligus memberikan landasan moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf.